حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratin Syekh Zainuddin Al-Maridari khususan Ilahi Kiai Haji Ahmad Faqih bin Qulbi khususan Ilahi Kiai Haji Zainal Mustafa bin Kiai Ahmad Faqih sallallahu Kiai Haji Adi Mansur bin Kiai Ahmad Faqih sallallahu Kiai Haji Sallallahu alaihi Adi Mansur wa nafa'na bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih bersama-sama bisa duduk bareng untuk mengikuti kajian walaupun hujan terus mengguyur. Ini kemarin dari pagi ya. Dari pagi kemarin saya ke Bekasi juga pagi hujan, angin juga sampai malam ini. Alhamdulillah kita masih bisa melawan hawa nafsu sehingga kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sekaligus kita mengikuti ta'lim atau pengajian. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh ini memang waktu yang sangat dipertaruhkan untuk melaksanakan ibadah, terutama untuk kaum laki-laki, kaum bapak, untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau kemarin infonya tembus berapa sab? 3 sab. Alhamdulillah hari ini menurun lagi. Ya. Tempat alhamdulillah. Dan mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya, hari-hari berikutnya bisa meningkat kembali salat subuh, salat berjamaah ya. Mungkin kalau waktu-waktu yang lain masing-masing ada di tempat kerja. Kalau sudah malam ya subuh, ya minimal subuh kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tantangannya memang besar, pahalanya juga besar kalau sholat subuh. Beda dengan sholat berjamaah yang lain, subuh dan isya, itu ya. Nah, sebelum saya mulai, ada satu amalan ini yang memang jarang dikerjakan. Di antara iqomah dan sholat fardu subuh ada doa dari kitab Nashihul Ibad, itu doa husnul khotimah. Bacaannya lumayan panjang. Nanti insya Allah saya share lewat WA ya, supaya nanti bisa dihafalkan. Kalaupun tidak dihafalkan, nanti biasanya saya di pesantren itu ada yang mandu dulu waktu pesantren di Padalarang. Doa ini dibaca sebelum qomat, ditempel di mimbar, ada yang bacain, nanti diikutin oleh jamaah. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad
maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjutkan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak berapa kali? 40 kali. Itu sebelum qomat. Makanya kalau jeda iqomah sholat subuh ke iqomah agak panjangin supaya bisa ngamalin yang ini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 39, ke 40-nya tambahin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baru qomat. Insyaallah dengan amalan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita Fathul Mu'in. Insyaallah kita masuk di poin kedua dan ketiga dalam pembahasan perkara yang mewajibkan untuk mandi junub. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, dan adapun yang kedua, dukhulu hasyafatin, yaitu masuknya hasyafah atau kepala zakar, au qadriha, atau seukuran hasyafah, min faqidiha, daripada orang yang ketiadaan hasyafahnya, walau kanat min zakarin maqtu'in, walaupun hasyafah itu daripada zakar yang terpotong atau buntung, au min bahinatin, atau dari zakarnya hewan, au mayyitin, atau dari zakarnya orang yang mati atau mayit. Farjan, pada farji, kubulan, baik itu lubang depan, au duburon, atau lubang belakang. Walau libahimatin, walaupun farjinya ini punya binatang atau hewan, kasamakatin, seperti ikan, au mayitin, atau mayit, wala yu'adu ghasluhu, dan tidak dibalikkan mandi junub, ya, lin qita'in, karena terpotong atau buntung, lin qita'i taklifihi, karena terpotong taklifnya daripada mayit. Wasalisuha, dan adapun yang ketiga dari yang mewajibkan mandi junub, haidun, adalah haid atau menstruasi. Ain qita'uhu, yaitu terputusnya haid. Wahua, dan adapun yang dinamakan haid ini, damun, ialah darah, yakhruju, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ati, daripada ujung rahim perempuan, fi awqatin makhsusatin, dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa aqallu sinati tis'u sinina qamariyatan, dan adapun waktu yang paling sedikit masa haid itu adalah yang paling sedikit, ya, masa haid tis'u sinina, yaitu yang paling sedikit tahunnya, maksudnya perempuan yang usianya paling rendah adalah 9 tahun Komariah, 9 tahun. Aistikmaliha, yakni sempurnanya usia 9 tahun. Naam, in ra'athu,
qabla tamamiha biduni sittatun asyru yauman. Fahuwa haidun wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Adapun sempurna, ya, kalau seorang perempuan melihat daripada haid ini sebelum sempurnanya masa haid biduni, artinya di bawah usia yang tadi, yauman, fahuwa haidun wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikit daripada haid, darah haid itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa aktsaru 15 yauman, paling banyak 15 hari. Ka aqalli tuhri bainal haidataini, seperti yang paling sedikitnya bersuci di antara 2 haid. Ini pembahasan kita hari ini terkait tentang yang wajib untuk melaksanakan mandi junub. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas nomor 1, ya, daripada yang 4 yang mewajibkan dari mandi junub. Yang pertama kemarin khuruju maniyin, ya, keluar sperma, itu mewajibkan kita untuk mandi junub. Ini hari ini kita akan bahas nomor 2. Ini yang wajib kita untuk melaksanakan mandi junub. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Nomor 2 kata musannif, perkara yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi junub adalah bersetubuh. Bersetubuh. Bersetubuh ini kalau bahasa musannif dukhulu hasyafatin, masuknya kepala zakar, ya, seukuran daripada zakar ini, walaupun zakarnya nanti buntung. Nanti kalau ada orang yang melakukan bersetubuh, ya, dengan zakar yang buntung itu seperti apa? Yang maksudnya kepala zakar masuk kepada kemaluan. Saya harus jelaskan masalah fikih ini secara jelas, ya, walaupun mungkin bahasanya jorok, tapi mudah-mudahan dengan dijelaskannya ini kita lebih paham seperti apa ketika kita bersetubuh dengan istri kemudian kita harus wajib mandi, gitu ya. Jadi yang dimaksudkan bersetubuh ini kemaluan bertemu kemaluan, tapi syaratnya harus masuk, ya. Kalau cuma nempel doang itu bukan kategori dukhul, bukan kategori masuk, ya, cuman bersalaman. Nah kalau seperti itu tidak masuk kategori dukhul sehingga tidak wajib untuk mandi junub. Sekarang kalau kita bersetubuh, berhubungan suami istri, kemudian ada dukhul hasyafah, masuknya kemaluan kepada kemaluan, kemudian tidak keluar air mani, tidak keluar sperma, apakah wajib mandi junub? Ini pun wajib mandi junub walaupun tidak keluar sperma, ya. Syaratnya tadi dukhul, masuk, ya. Dukhulnya ini diantara walaupun dengan hewan, Pak. Walaupun dengan hewan. Orang luar negeri kan ada, ya, na'udzubillah, dengan hewan misalnya. Kemudian atau dengan mayit.
ya dengan mayit. Misalnya seseorang bersetubuh itu mungkin menjadi malam terakhir. Kemudian setelah melakukan hubungan badan atau bersetubuh, laki-lakinya ternyata sudah meninggal, ya. Nah, itu bagaimana nanti hukumnya? Kalau sudah dukhul, sudah masuk, ya, zakarnya kepada kemaluan itu wajib mandi junub. Siapa yang wajib mandi junubnya? Mayitnya atau yang hidup? Nah, ini yang mandi junub wajibnya adalah orang yang hidup. Kalau mayitnya tidak wajib mandi junub, tetapi ya orang hidupnya ini, karena orang mati ini sudah terputus dari taklif, ya. Kalaupun nanti dimandikan mandi junub oleh seorang pengurus jenazah ini, mau dimandikan supaya lebih suci dia, silahkan, ya. Tapi tidak wajib, hukumnya tidak wajib, ya. Nah, baik dengan mayit ataupun dengan binatang. Dengan binatang di sini dicontohkan kasamakatin, dengan ikan. Ini kalau kita kan secara logika dengan ikan gitu ya. Ini contohnya kalau dengan ikan kita analogikan seperti duyung, Pak. Duyung itu kan ikan, ya. Ininya ke atasnya kan perempuan. Walaupun bersetubuhnya dengan ikan atau hewan duyung seperti tadi. Kalau orang luar negeri ada, ya, yang ini menurut info dan berita juga pernah kita dapati, mungkin ada seorang perempuan bersetubuh dengan anjing, naudzubillah, ya, atau dengan hewan lainnya, ya, kerbau, sapi dan lainnya. Nah, ini kita juga bisa terjadi, ya. Kalau kerbaunya lagi nungging, kitanya ada di belakang, mundur. Nah, ya, kalaupun itu dengan hewan. Atau misalnya perempuan, seorang wanita lagi jalan, di jalan nemuin pemukul bedug, ya, pemukul bedug yang terputus atau buntung, ya, orangnya sudah nggak ada, penakal bedugnya ketemukan, dipakai sama perempuan. Nah, itu juga kalau dukhul, kalau masuk kepada kemaluannya, maka yang perempuan ini wajib mandi junub. Bagaimana yang punya zakarnya ini, yang buntung tadi? Ya nggak wajib, karena dia sudah terputus, ya, dari anggota tubuhnya. Nah, ini yang mewajibkan kita mandi junub. Hadisnya untuk dari Imam Bukhari wal Muslim disebutkan bahwa idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Ketika bertemunya dua khitan, ya, kemaluan dua khitan, maka wajib untuk melaksanakan mandi junub walaupun tidak keluar sperma. Ukurannya kalau misalnya, Ustadz, berapa senti ukuran masuknya? Pasti ada orang bertanya, yang dimaksudkan dukhul itu seberapa senti, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan, ketika dua khitan ini, dua kemaluan ini bertemu hanya salaman, hanya menempel, itu tidak dikategorikan masuk dukhul, ya. Kalau masuk walaupun setengah senti, 1 senti, dan ukuran yang lainnya, itu sudah dikategorikan masuk. Berarti wajib mandi junub, ya. Nah, itu mesti kita perhatikan, karena ini mungkin sepele, tetapi
harus betul-betul diperhatikan karena ini akan menyangkut dengan ibadah kita yang lain. Ya. Kemudian kalau kita ini sudah bersetubuh, ya kemudian dikategorikan dukhul, nanti misalnya kita bersetubuh itu malam hari. Nah, kemudian kita mau mandi junub. Apa boleh mandi junubnya nanti dicicil, dikredit? Karena dingin misalnya, malamnya dingin, nantilah. Atau pengantin baru, malu kalau keluar ketahuan mertua, rambutnya basah. Nah ini boleh nggak nanti kalau misalnya mandi junubnya itu dicicil? Ya, boleh. Boleh dicicil. Misalnya malam harinya kita hanya kepala misalnya, tapi niatnya di situ di awal. Nanti yang kedua mandi junubnya nggak usah lagi pakai niat, tinggal dibasuh saja. Jadi boleh dicicil ya. Kalau dirasa memang rasa dingin madarat pada badan kita, itu jadi boleh dicicil. Nah, kemudian di dalam surah Al-Maidah pun ya dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahiru. Kalau kamu sudah bukti kamu itu junub, maka fattaharu, maka bersucilah. Ya, bersuci di sini artinya kita wajib melaksanakan mandi junub ya. Nah, itu yang kedua, yang mesti, yang wajib kita melaksanakan mandi junub. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan kaum hawa, dengan ibu-ibu, tapi kaum bapak juga harus paham ya, harus paham mengenai masalah haid. Wasalisuha haidun ain qita'uhu. Nomor 3 yang mewajibkan kita untuk mandi junub adalah haid atau menstruasi. Menstruasi terjadi kepada perempuan. Surat Al-Baqarah ayat 122. Nanti bisa dilihat itu sebagai dalil daripada kewajiban untuk seorang perempuan yang haid atau dalil terkait tentang haid. Haid itu secara bahasa, haid itu artinya kotoran, Pak. Jadi kotoran yang keluar daripada ujung rahim perempuan. Apa hikmahnya perempuan dikasih haid, laki-laki nggak dikasih? Di antaranya karena ini kotoran, perempuan itu nanti akan ngurusin anak, ngurusin anak, nyebokin anak, itu dia akan ngurusin tentang hal-hal yang kotor, sehingga dengan itu, dengan adanya haid ini dia akan terbiasa untuk ngurusin yang kotor-kotor. Ya, dan nanti dia setelah melahirkan punya bayi, kemudian bayinya mohon maaf keluar kotoran misalnya, nah itu nanti dia sudah terbiasa nggak jijik. Karena cek mati nih. Karena seorang perempuan nanti akan terbiasa dengan hal-hal yang kotor. Ya seperti nanti kalau ibu-ibu kan ngurusin anak, anaknya harus dicebokin, ya, itu akan terbiasa. Kemudian adanya pendidikan kepada perempuan
terkait kebersihan. Itu diantara hikmah daripada perempuan ini dikasih haid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau tawaf, baru beberapa keliling, belum selesai tawafnya, Siti Aisyah itu keluar darah haid. Setelah keluar itu, Siti Aisyah menangis. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menangis? Saya keluar haid. Kenapa beliau menangis keluar haid? Karena dengan keluarnya haid, saya nggak bisa ibadah. Itu Siti Aisyah. Kalau perempuan kita saat keluar darah haid, yang diucapkan bukan nangis, bukan sedih, tapi malah bahagia, ya. Yes, gitu ya. Jadi saya tidak sholat, tidak puasa, tidak lain. Ya. Nah, itu bedanya Siti Aisyah dengan kita, perempuan kita. Jadi itu diantara hikmah daripada haid, ya. Selain dari pendidikan untuk kebersihan, juga dia akan terbiasa dengan hal-hal yang kotor. Kemudian orang Yahudi, perempuan Yahudi itu, dia kalau saat haid, perempuan Yahudi itu diasingkan. Kenapa diasingkan? Karena mereka mengira dan mereka menganggap perempuan-perempuan yang haid ini kotor, sehingga dia tidak didekatin, ya, tidak mau minum bareng, makan bareng bersama-sama orang yang haid, sehingga diasingkan. Bahkan, ya, diasingkan itu jauh daripada pemukiman mereka, karena dianggapnya jijik. Ya, alhamdulillah kalau kita tidak seperti itu. Perempuan yang haid, dia bisa menjaga haidnya, kita tetap bisa makan bareng, minum bareng, ya. Tuh. Maka bagi para perempuan ini harus diperhatikan terkait masalah haid. Darah haid ini macam-macam warnanya, ya, macam-macam warnanya. Kita sebagai kaum bapak itu juga harus paham tentang ini, karena kita punya istri yang harus kita didik, kita bimbing saat mereka itu tidak mengetahui ilmu tentang haid. Ada yang darahnya itu kental, darahnya warna merah, merahnya merah apa namanya? Merah kehitaman, merahnya merah marunnya, tapi agak kehitaman itu merah. Ada juga merahnya itu merah jambu. Ada yang kekuning-kuningan, ada yang kecoklat-coklatan. Itu darah haid. Dan perempuan yang haid ini, kata di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah itu, harus dijauhin, maksudnya dijauhin bukan seperti orang Yahudi tadi. Maksud dijauhin daripada bersetubuh. Ya. Apa akibatnya jika seorang laki-laki kemudian bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid? Itu bisa jadi nanti anaknya idiot, ya, punya kelainan. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau lagi haid istrinya, kitanya ngebet, tunggu ya, sabar dulu. Jadi itu nanti kitanya yang memaksakan untuk bersetubuh, berhubungan saat istri kita haid, berdosa. Ya, berdosa. Begitupun sebaliknya, kalau saat perempuan istri kita itu tidak haid, kemudian suaminya mengajak untuk berhubungan, dia menolak alasan haid, padahal enggak haid.
itu juga dosa. Padahal alasannya capek. Ya. Capek, dia capek, kemudian alasannya saya lagi haid bang, padahal tidak, itu dosa. Ya. Dosanya sampai kapan? Sampai dia melaksanakan kemauan laki-lakinya atau suaminya untuk melaksanakan bersetubuh. Bahkan dilaknat oleh malaikat sampai dia mau melaksanakan hubungan atau bersetubuh dengan suaminya. Hanya hati-hati ya bagi para perempuan. Kalau lagi haid, suaminya mengajak, itu menolak dengan halus, ya, dengan alasan haid. Kita menjaga ya, kesucian ya daripada perempuan ini juga ketika dia haid ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan bersetubuh. Kemudian waktu atau masa dari seorang perempuan yang haid ini paling sedikit itu 1 hari 1 malam darah haid. Golibnya itu 15 hari atau 2 minggu. Ini risetnya dulu waktu Rasulullah SAW mengumpulkan para wanita, para perempuan, kemudian beliau bertanya. Jadi kalau bahasa kita, siapa di sini yang suka haidnya 1 hari, 1 malam, keluarnya cuma 1 hari? Mereka mengacungkan tangan. Siapa yang di sini yang suka haidnya keluar darah haid itu 2 minggu? Ya. Kemudian siapa yang paling banyak? Ya, itu, nah golibnya itu darah haid, masa haid itu 2 minggu atau 15 hari. Ini terjadi rata-rata kepada perempuan yang belum menikah. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya anak perawan, dia sudah keluar darah haid, itu ada anak ini 2 minggu sekali haidnya. 2 minggu haid, nanti 2 minggunya lagi haid. Itu ya. Nah ini rata-rata bagi perempuan yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, apalagi yang sudah melahirkan, ini kadang-kadang tidak teratur Pak nanti haidnya. Hari ini haid, besok enggak. Besoknya lagi haid 2 hari, hari ke-5-nya enggak haid. Nah ini nanti seperti apa? Ada wanita itu yang dikategorikan mutahayyirah. Dia bimbang. Ini saya darah kan karena perempuan yang haid itu kan nggak boleh sholat. Ya. Mutahayyirah saat dia bimbang, ini saya masih keluar apa enggak ya? Udah seret apa enggak darahnya? Harus mandi junub apa enggak? Nah ini mutahayyirah. Jadi nanti kita sebagai suami yang tahu tentang ilmu haid ini, istri kita diberikan pelajaran tentang ini. Kalau perempuan ini haidnya 1 hari haid, hari pertama misalnya tanggal 1 haid, tanggal 2 tidak haid, tanggal 3, 4 haid keluar darah. Nah nanti seperti apa? Jika di tanggal 1 dia haid, keluar darah haid, saya garis bawahin dulu. Masa bersuci seorang perempuan yang haid itu 2 minggu, 15 hari. Kalau setelah 15 hari ini ada lagi keluar darah, itu bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Dalam 2 minggu ini masa haid, masa bersuci, tanggal 1 dia haid, tanggal 2 dia seret. Itu harus betul-betul diyakinkan itu sama perempuan bahwa oh ini udah keluar, udah seret, nggak keluar lagi. Maka dia bersuci di situ. Di tanggal 2 dia bersuci atau mandi junub. Terus kalau waktunya sholat dia sholat. Besoknya keluar lagi, berarti dia tidak suci lagi. Tanggal 3, tanggal 4 dia keluar tidak suci. Tanggal 5 seret. Darahnya stop, nggak keluar lagi. Dia bersuci lagi, kalau sholat, waktunya sholat, dia sholat. Sampai 15 hari. 2 minggu,
Setelah itu kalau ada darah lagi yang keluar, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Ini biasanya terjadi pada perempuan yang sudah melahirkan, nanti haidnya itu nggak teratur biasanya. Jadi itu nanti ketentuan sholat apa enggak, harus bersuci atau tidak. Saat darah itu keluar, saat darah itu udah tidak keluar, ya. Maktu atau bahasa musonif itu darahnya terputus. Jadi hati-hati nanti istri kita, ibu-ibu sekalian, terutama yang punya anak perawan, ini harus diajarkan tentang haid. Dan wanita yang haid itu harus terjaga rambutnya, jika dia jatuh harus diambil, nanti ditempatin, kasih tempat, misalnya kertas gitu ya. Saat dia mau bersuci, itu rambut harus disucikan juga, harus dibasuh. Ya, jadi kalau misalnya ada perempuan yang haid, kemudian rambutnya rontok, nah itu harus diambil ya. Itu nanti ketika dia bersuci atau mandi junub harus dibasuh juga. Kemudian sediakan catatan, buku catatan dia keluar haid. Atau kalau enggak di kalender, tanggal sekian haid. Nanti dia bisa hitung, gadibnya berapa hari. Ya. Tapi masa sucinya itu 15 hari. Yang disebut dengan bainal haidotaini, di antara dua haid. Itu 2 minggu, 2 minggu. Jadi kalau yang perawan itu dalam sebulan bisa 2 kali. Ya, 15 hari, setelah 15 hari dia suci, di 16 harinya misalnya nanti keluar lagi darah haid. Itu terjadi pada wanita yang belum menikah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini para perempuan, para wanita, istri kita, anak kita yang perempuan bisa paham ya terkait darah haid. Demikian kajian kita pada hari ini, nomor 2 dan nomor 3 yang mewajibkan kita untuk mandi junub. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan betul-betul bisa diamalkan ya, terutama masalah haid. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.